Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Baik anak sekalian, sebelum Pak Malik memulai pelajaran, seperti biasa Pak Malik bacakan surah Al-Fatihah. Pokoknya kita mengharap dari surah Al-Fatihah dapat keberkahannya untuk memulai pelajaran dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian langsung kalian buka di halaman yaitu pelajaran 1, Utsman bin Affan, sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam berkat ajakan sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai orang yang cukup mampu, beliau banyak berperan dalam pengembangan Islam. Beliau dengan ikhlas bersedia menyumbangkan sebagian besar hartanya demi kepentingan Islam. Lanjut di halaman 3. Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, Abu Bakar As-Siddiq mengajaknya memeluk Islam. Ia pun menerimanya. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan menjadi salah satu pejuang yang gigih membela Islam. Lihat di halaman 4. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Siapa dia? Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdussyam. Ia merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Pada masa itu, Utsman bin Affan menjalankan kafilah dagang bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati, sangat baik, sering memberi maksudnya, sangat dermawan itu sering memberi, dia nggak tega kalau lihat orang kesusahan dia langsung memberi. Ia sering membantu orang-orang yang kekurangan, baik dari kabilahnya sendiri maupun kabilah lain. Ketika itu ia sudah bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sesama pedagang. Mereka sering berhubungan dalam menjalankan usahanya. Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan yang awal masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Ia menerima ajaran Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan harta kekayaannya, Utsman bin Affan membantu perjuangan dakwah Islam. Ketika budak-budak yang masuk Islam disiksa oleh tuannya, ia memerdekakan beberapa orang di antara mereka. Apa itu budak? Kalau zaman dulu sebelum Islam datang, yaitu pada zaman-zaman dulu itu budak itu adalah orang-orang manusia yang dijual belikan. Buat apa? Buat ngangkut-ngangkut, buat bersih-bersih rumah, buat segala macam, Nah, itu diperjualbelikan kalau zaman dahulu, budak itu. Jadi manusia
diperjualbelikan. Kalau sekarang mungkin pembantu ya, tapi tidak dimiliki. Kalau dulu dimiliki, dia nggak boleh sama sekali berbuat apa, langsung haknya ada di tuannya, di pemilik si budak tersebut ya. Itu zaman dulu ya. Nah, makanya Islam datang, budak-budak itu dihapuskan ya, karena sesama manusia tidak ada status perbedaannya. Manusia itu di mata Allah sama. Ketika tantangan kaum Quraisy makin berat, ditentang ya, makin berat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ya. Apa itu hijrah? Pindah ke Habasyah ya. Nama Habasyah kalau sekarang itu kalian lihat di Afrika namanya ya, di sebuah Afrika ya, benua Afrika, Ethiopia ya. Pada waktu itu Utsman bin Affan juga berhijrah beserta istrinya Ruqayyah dan sahabat-sahabat yang lain. Pada waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan juga mengikutinya. Ia rela meninggalkan harta bendanya di Mekah untuk berhijrah ke Madinah bersama Nabi. Setelah itu, ia tidak pernah tertinggal dalam perjuangan membela Islam. Pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan ibadah haji. Kaum muslimin kemudian berangkat menuju Mekah. Dalam perjalanan menuju Mekah terjadi kesalahpahaman. Kaum Quraisy Mekah mengira bahwa kaum muslimin akan menyerang mereka. Oleh karena itu kaum Quraisy segera melakukan persiapan perang. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW segera mengirim utusan untuk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bermaksud damai ya. Kaum muslimin semata-mata hanya ingin menunaikan ibadah haji. Salah satu utusan itu adalah Utsman bin Affan ya. Peperangan berhasil dihindarkan dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang sangat termasyhur ya. Jadi Nabi waktu itu hijrah ya, mau melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Tapi ternyata orang kafirin Quraisy mengira bahwa orang-orang Nabi akan menyerang mereka kafir itu, dan mereka udah siap-siap perang ya. Akhirnya Utsman bin Affan lah yang menjadi utusannya. Silahkan Utsman temui ya pemuka kafir Quraisy itu ya, pemimpinnya, temuin bahwa kita datang bukan untuk perang, akan tetapi kita ingin melaksanakan haji. Nah, disitulah dibuat perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. C. Lanjut masa pemerintahan Utsman bin Affan ya. Di halaman 5. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, berapa tahun Utsman bin Affan memerintah? Ya, ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Pada waktu itu Talhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Kelima orang itu bersepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Musyawarah itu berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Ya, itu ini masa pemerintahan Utsman bin Affan. Baik anakku sekalian, ya. Nanti kita lanjutkan lagi di mengukuhkan gubernur baru ini pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ya.